terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana geserin untuk asuransi anak-anak ojol. Yang marah-marah di depan gedung sate bilang KDM Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan. Said Iqbal sendiri adalah ketua Partai Buruh sejak 5 Oktober 2021. Dia juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sejak tahun 2012. Lalu kemudian terpilih secara aklamasi pada tahun 2017 sampai 2022. Tapi saat kami tanya Google, siapa Presiden KSPI di tahun 2025? Ya masih Said Iqbal. Ini bagaimana konsepnya? Nah dari sinilah kami mencium sebuah hal yang kurang wajar gitu. Nah jangan-jangan ada sesuatu yang anomali di organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Sebelum lanjut kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun 2026 kita menjadi semakin lebih baik dan juga lebih sejahtera. Nah di video kali ini kita akan mereaksi gitu ya tentang video ya, dari Bapak Said Iqbal ya. Beliau ini adalah Presiden KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang secara eksplisit ataupun terang-terangan menantang adu nyali Kang Deddy Mulyadi. Begitu juga dengan pengikut Kang Deddy Mulyadi. Iya wae sih jelema tanya. Aduh aing. Dan itu dilakukan pada saat berorasi demo. Jangan takut. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Apa itu? Aduh. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan mengupas tentang siapa itu Said Iqbal dan seperti apa itu organisasi KSPI yang dipimpinnya sudah sejak lama. Tapi sebelum itu kita akan memberikan catatan perbedaan antara Said Iqbal dengan Kang Deddy Mulyadi. Pertama, KDM membangun. Said Iqbal Mantap. Yang kedua, KDM memotong anggaran sebagai gubernur dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Udah saya minta 25 juta aja. apanya Pak Bu? Nah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau ke sana geserin untuk asuransi anak-anak ojol. Said Iqbal, Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan. yang ketiga, KDM menyerap fiskal dari luar negeri lewat aktivitas legal sebagai konten kreator. Said Iqbal, Hari ini kita akan aksi awalan. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. keempat, KDM merangkul orang yang secara eksplisit dan terang-terangan menghinanya. Nih saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi. Yang marah-marah di depan gedung sate bilang KDM Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM gitu.
Said Iqbal. Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi hari ini resmi melaporkan video hoax yang menarasikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal asik makan enak di tengah masa demo. Dan ini adalah fakta dan bukan katanya-katanya. Nah, jadi dari analisa ini sebenarnya itu bisa menjawab ya kenapa waktu pas demo buruh di Gedung Sate, Kang Deddy Mulyadi tidak menemui para pendemo. Ini bukan tanpa alasan, karena KDM itu sangat cerdas. Beliau sudah tahu bahwasanya aktivitas ini sudah disusupi oleh berbagai macam kepentingan yang tidak memiliki korelasi terhadap kepentingan dan kebutuhan dari buruh itu sendiri. Ini terbukti dari isu-isu yang sengaja disebarkan ataupun di framing ya tentang UMSK yang seolah-olah di mana di situ Kang Deddy Mulyadi itu menghilangkan, mencoret ataupun menghapus. Padahal ya secara aturan gitu nggak mungkin KDM tidak mengetahui hal ini karena ini tercantum di dalam undang-undang. Yang menyatakan UMSK Purwakarta tidak ada angka. Gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka nggak? Tidak. Dinilai tak mempan, KDM diadu head to head terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto melalui pernyataannya yang seolah-olah ini memframing ada perbedaan walaupun ini dalam satu partai dan diambillah tools PP nomor 49 tahun 2025 sebagai bentuk propagandanya. KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Dan persoalan propaganda ini, dulur harus tonton ini sampai selesai. Karena nanti di akhir video kami akan bongkar semuanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan propaganda. Masih juga merasa tak puas, Said Iqbal berusaha memobilisasi massa buruh yang berasal dari Jawa Barat dengan menggembor-gemborkan di media bahwasanya ada 10.000 motor buruh dari Jabar menuju Jakarta. Tanggal 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta. Kita lihat apakah kepolisian masih seperti ini. Hari ini kita akan aksi awalan. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan, jumlah massa. Sampai kapan? Sampai gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar 5,89 juta rupiah. Ini merupakan sebuah usaha untuk menunjukkan bahwasanya dia memiliki dominasi yang besar terhadap kaum buruh. Dan menurut kami ini sengaja diciptakan untuk membuat sebuah suasana yang secara psikologis ini sangat mengganggu. Ya, benar nggak Lur? Dan sayangnya semua ini dilakukan mengatasnamakan kepentingan buruh. Dengan adanya partai buruh ya yang dipimpin oleh Said Iqbal ini tentu saja ini mengkonfirmasi jika semua ini dilakukan pasti memiliki nilai yang syarat dengan unsur politik. Ini apa maksudnya KDM? Mereka KDM tidak cerdas, tidak baca PP. Atau jangan-jangan belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ini kan acaranya demo buruh, kenapa malah larinya ke sana? Makanya di sini kami menilai, di sini aksi demo buruh ini sudah diisi oleh muatan politik. Waduh. Said Iqbal sendiri adalah ketua Partai Buruh sejak 5 Oktober 2021. Dia juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sejak tahun 2012. Lalu kemudian terpilih secara aklamasi pada tahun 2017 sampai 2022. Tapi saat kami tanya Google, siapa Presiden KSPI di tahun 2025? Ya masih Said Iqbal. Ini bagaimana konsepnya? Nah dari sinilah kami mencium sebuah hal yang kurang wajar gitu. Nah jangan-jangan ada sesuatu yang anomali di organisasi ini.
Maka kami berusaha untuk mencari tahu lebih dalam. Lalu dia juga mendirikan FSPMI, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Perlu dicatat jika KSPI dan juga FSPMI ini tidak terafiliasi dengan SPSI, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi ini berdiri sendiri gitu ya lur ya. Said Iqbal ini lahir pada tanggal 5 Juli 1968 di Jakarta. Dia lahir dari kedua orang tua yang berasal dari Aceh. Said Iqbal mulai menjadi buruh pada tahun 1992 saat masih bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kalau kami cek dari web resmi KSPI, yaitu kspi.citu.org, ini ada banyak sekali federasi-federasi serikat yang dibawahi oleh KSPI lur. Kami hitung setidaknya ada 12 federasi. Jika dilihat dari situs mereka, kebanyakan kegiatan yang mereka lakukan adalah seminar-seminar, di mana sebenarnya ini pun tidak terlalu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup. Visi dari KSPI ini adalah welfare state. Apa itu welfare state? Welfare state adalah konsep di mana pemerintah memiliki peran aktif dan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Oke, next. Nah, untuk misinya sendiri itu sangat banyak. Yang kami lihat setidaknya ada 12 poin yang menjadi misi. Nah, lalu perlu dicatat jika sumber anggaran yang mereka miliki itu didapatkan dari pungutan iuran setiap anggota setiap bulan. Dan besarnya itu adalah 1% dari UMK ataupun UMSK. Ntar dulu, kayak ada korelasinya gitu ya, maksudnya kan 1%. Jadi kalau misalnya mereka demo, terus kemudian UMK naik dan UMSK naik, maka 1%, oh iya otomatis nambah dong iurannya. Jumlahnya, ya bener nggak? Oh iya bener. Pantesan ngotot banget ya. Oke. Ya karena kan semakin besar UMK dan UMSK, ya otomatis iurannya juga semakin besar. Dikalikan sekian anggota. Oh, pantesan tiap tahun menuntut kenaikan gitu. Ternyata. Cuman masalahnya kenapa jadi mengatasnamakan buruh sih gitu loh. Ya ini kan tentu saja sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab. Ya masuk akal juga sih, karena yang namanya pergerakan itu pasti butuh yang namanya anggaran. Tapi ya harusnya jangan mengatasnamakan kesejahteraan buruh juga. Jadi kan seolah-olah ini pukul rata gitu loh, bahwasanya menuntut kenaikan ya itu untuk kesejahteraan buruh. Padahal banyak juga ternyata buruh yang dengan gaji segitu juga udah uyuhan. Ditambah lagi ketika upah naik, maka otomatis harga barang-barang juga ikut naik. Dan yang terdampak itu kan bukan cuma para buruh. Oke, sekarang gini logikanya. Kami pernah membaca sebuah komentar. Dulu waktu gaji dia cuma 3 juta, harga satu saset kopi itu cuma 1.000. Ketika dia bergaji 6 juta, harga satu saset kopi itu menjadi 2.000. Asar wajang wadul kan. Ya jadi semua make sense gitu ya. Jadi masuk akal gitu. Karena kenapa mereka selalu ngotot untuk menaikkan upah? Ya ternyata ini terkorelasi dengan jumlah 1% yang mereka tetapkan untuk selalu diminta sebagai bentuk iuran buruh setiap bulan. Oke, terjawab sudah. Ya ini bukan tanpa alasan lur ya. Soalnya kenapa? Banyak sekali dulur-dulur kita yang berprofesi sebagai buruh, mereka tuh mengatakan jika gaji yang sekarang pun sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu. Karena mereka mungkin pernah merasakan ketika nganggur itu nggak dapat penghasilan apapun, mau makan aja susah. Nah ketika mendapatkan gaji 5 juta, 7 juta, 10 juta, asal ada rasa bersyukur, ya ini pasti akan cukup lah. Ya bener nggak? Asal kita bisa mengelola manajemen keuangan kita, itu pasti uang segitu insya Allah mahi. Oke? Dan pertanyaan besarnya adalah ketika ada buruh atau katakanlah anggota dari serikat buruh yang mengalami PHK, apakah ada solusi dari pihak KSPI ini sendiri yang notabene ini dipimpin oleh Said Iqbal? Apakah ada solusinya? Sok coba dijawab. Buat dulur yang tahu silakan tuliskan di kolom komentar. Setiap anggota itu berhak mengetahui uang yang disetorkan itu dibuat apa dan kemana, dan apa manfaat yang mereka rasakan dengan mereka memberikan iuran sebesar itu. Ya bener nggak lur? Coba dulur yang tahu jika KSP ini memiliki usaha-usaha yang sudah menghasilkan tenaga kerja, yang sudah memberikan kesejahteraan, coba tuliskan di kolom komentar. Ya sebenarnya dari sini aja ekosistemnya itu udah agak anomali sih ya. Kalau memang sumber anggarannya itu murni dari iuran buruh yang masuk menjadi anggota, kan buruh dapat uangnya dari hasil bekerja di perusahaan, Pak. Jadi kalau kayak gini ya berarti bisa dibilang buruh ini cuma proksi dong. Iya dong, berarti kan gini loh, ketergantungannya terhadap perusahaan itu kan 100%. Maksudnya gini, kalau buruh ini bekerja ya terus kemudian dia masuk ke dalam
dalam serikat, maka dia harus menyetorkan 1% dari gajinya yang dia dapat dari perusahaan kepada serikat. Betul nggak? Dan tentu saja ini sangat mungkin terputus jika satu, anggotanya itu di PHK. Kemudian yang kedua, jika perusahaannya itu gulung tikar. Ya ini sebenarnya jadi kayak kapital banget sih ya Lur ya. Soalnya kenapa? Semacam ada sebuah kerajaan kecil di dalam perusahaan ataupun ekosistem perusahaan. Dan masalahnya ini seolah tidak tersentuh karena mengatasnamakan kesejahteraan buruh. Makanya nggak heran kalau setiap orasi itu selalu membawa istilah-istilah seperti jangan melawan orang miskin. Ya padahal kenyataannya, apalagi pada saat kami lihat tampilan websitenya, itu tuh kayak nggak sesuai gitu sama jumlah iuran yang miliaran Lur. Akhirnya kami jadi penasaran gitu dan kami cek ternyata benar. Penyedia hostnya itu adalah bintang.indowebsite.net, di mana tarif bulanannya itu cuma Rp22.944 per bulan. Ayolah, ini uang miliaran bosku. Aduh. Ini anggotanya nggak ada yang notice atau gimana sih ya? Ini kan basic banget gitu loh. Zaman sekarang website itu kan seperti kantor online-nya kita gitu loh. Jadi semacam mewakili ataupun merepresentasikan organisasi kita. Kok kayak gini tampilannya? Kalau udah kayak gini kan malu Pak. Dan perlu juga dicatat jika buruh-buruh yang menjadi pengurus di serikat itu biasanya berkantor di dalam pabrik. Nah pertanyaan kami adalah apakah ini mereka nyewa ke pabrik atau mereka diberi fasilitas? Terus kemudian bagaimana dengan fasilitas air, listrik, dan lain-lain, internet segala macam? Nah apakah mereka bayar? Kalau tidak, ini kan zolim juga namanya Pak. Iku masih Lur, aduh aing malieur Lur. Ya memang ada juga sih kantor yang bukan di dalam lingkungan pabrik. Jadi yang kita bicarakan ini adalah untuk kantor yang berada di lingkungan pabrik itu gimana hitung-hitungannya. Kami hanya menyoroti sebuah anomali di dalam sebuah organisasi yang sangat besar. Kenapa? Ya karena berhasil mengumpulkan dana yang sangat-sangat besar setiap bulan dengan mengatasnamakan perjuangan buruh. Menurut kami ini harus diluruskan Pak, segera. Istilah independen itu nggak relate dengan kondisi yang ada. Karena pada faktanya ya dari iuran itu kan mengandalkan dari gaji. Karyawan itu bergaji karena bekerja. Kemudian untuk kantor sendiri itu berada di dalam lingkungan kawasan perusahaan. Ini independen dari mana? Sekarang kalau misalnya karyawan di PHK tidak ada yang namanya solusi untuk gimana caranya supaya buruh ini tetap bisa mendapatkan penghasilan kan. Jadi ini nggak relate sama fakta yang ada. Independen itu kalau organisasi kita itu benar-benar murni. Independen itu ya kalau organisasi kita tidak ketergantungan kepada apapun dan siapapun dong. Ya ini contohnya gitu ya, buruh yang menjadi anggota itu tidak dipungut iuran. Nah itu boleh dikatakan mandiri. Atau gini lah, karena 1% ini sudah ditentukan oleh undang-undang, oke boleh dipungut 1%, akan tetapi aktualisasi nyatanya itu ada gitu. Apalagi ini tertulis dalam misi, berarti ini harus diwujudkan. Berarti organisasi ini harus membuat sebuah perusahaan sendiri yang bisa menyerap tenaga kerja, terutama bagi anggota mereka sendiri yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi bukan cuma sekedar untuk memperjuangkan hak seperti pesangon gitu ya, ataupun pendampingan advokasi, karena ini pun sebenarnya pemerintah juga melalui Disnaker itu menyediakan. Jadi bentuk memperjuangkan kesejahteraan buruh itu bukan cuma pada saat ketika mereka bekerja, ketika mereka selesai bekerja ataupun karena terjadi pemutusan hubungan kerja ataupun perusahaan itu pailit ataupun gulung tikar, maka harusnya organisasi ini bertanggung jawab untuk mencarikan pekerjaan yang layak terhadap anggotanya gitu, atau memberikan fasilitas dalam bentuk pekerjaan baru yang dimana itu perusahaannya mereka yang memiliki. Kalaupun nggak begitu ya carikan supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Akan tetapi setelah kami riset di beberapa kolom komentar, banyak sekali di antara mereka ini mungkin dulu pernah menjadi anggota serikat gitu ya, tapi mereka mengatakan ketika mereka mengalami PHK itu nggak ada solusi Lur. Jadi kalau kita bicaranya independen, maka kita harus satu, sumber dananya itu harus murni. Kalau memang dari buruh sebesar 1%, maka ini harus ada implementasi nyata terhadap visi dan misi mereka sendiri. Sehingga akhirnya uang iuran ini itu memiliki value terhadap setiap anggota, dan setiap anggota itu berhak menanyakan apabila anggota itu sendiri mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kalau uang sebesar itu alasannya habis untuk operasional, ya menurut kami ini terlalu klise karena ini sangat besar sekali Lur. Jadi intinya organisasi sebesar ini dengan anggaran bulanan sebesar ini harusnya mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh. Bukan hanya sekedar mengeksploitasi
organisasi buruh mengatasnamakan perjuangan buruh untuk melakukan tindakan-tindakan seperti aksi demo untuk menuntut sesuatu baik terhadap perusahaan maupun terhadap pemerintah. Dan kita dengar sendiri pada saat kemarin Kang Deddy Mulyadi mewawancarai salah satu anggota dari serikat gitu kan yang menghina Kang Deddy Mulyadi. Apa coba jawabannya? Dia mengatakan dia tuh berbuat seperti itu karena apa? Karena lapar, karena dia belum makan. Ini kemana logikanya? Lapar juga sih, udah setengah sembilan itu. Kan biasanya ada koordinatornya makan nasi bungkus sendiri. Itu tuh ceritanya HP itu berlobet, grup tim saya teh nggak ketahuan orang di mana. Terus belum makan. Tapi kan duit punya. Dipegang bendahara semua. Masa dengan uang sebesar itu masih ada anggota yang merasa kelaparan pada saat aksi? Hei, ayolah. Padahal di dalam website itu kami menemukan visi dan misi itu menyatakan secara eksplisit. Ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan buruh loh. Nah, pertanyaan kami, apakah hal ini sengaja dilakukan untuk supaya anggota yang melakukan demo di lapangan itu mudah terpancing emosinya? Coba ini kan sangat, gimana ya? Karena merasa lapar, ini tertekan untuk melakukan aksi-aksi yang tidak baik, yang notabene itu merugikan masyarakat karena sudah merusak fasilitas umum. Dan ini kan mereka melakukan demo ini akhirnya terjadi macet. Nah, macet ini akhirnya banyak warga yang terdampak. Ketika upah ini dinaikkan, ini akan berdampak juga terhadap masyarakat lainnya. Ayolah, Bung. Lagian punten ya, ini kami cuma mau nanya aja. Pak Said Iqbal itu udah memimpin KSPI dari tahun 2012 loh, Lur. Itu lama, itu udah 13 tahun, Lur. Emang pertanyaannya gini, emang gak ada kandidat lain gitu? Ya kami yakin lah di antara dulur semua sebagai pengurus ini pasti memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kualifikasi yang memang top gitu kan. Kenapa ini harus dia terus yang jadi presidennya? Ini pertanyaan penting, ini harus dijawab. Karena ini sudah merupakan salah satu bentuk anomali. Karena gini loh, 13 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Dan ini menyangkut hak banyak orang. Di mana hak banyak orang itu mengatasnamakan buruh dan ada pungutan di sana. Karena buruh itu kan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Jadi skemanya itu nggak boleh seperti piramida yang dipertahankan, Lur. Mengingat dinamika politik dan juga ekonomi di negara kita ini sangat dinamis sekali. Termasuk juga kemajuan teknologi kan. Di mana buruh pasti akan terlibat baik secara aktif maupun pasif di dalamnya. Dan tentu saja ini demi menjaga marwah dan kemandirian organisasi. Ya harusnya setahun sekali itu udah ada rotasi pemimpin lah. Dan ini bisa dilakukan secara demokrasi gitu. Jadi ada yang mendaftarkan diri sebagai kandidat, kemudian ini dipilih gitu oleh para anggota. Ini sangat fair kan. Dan ini yang disebut dengan demokrasi. Kalau seperti ini sama saja seperti monarki kan. Ini sebuah kerajaan yang selama 13 tahun dibangun dan akhirnya ya kayak gini yang terjadi. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Karena kalau tidak, ya ini secara psikologi gitu ya, Lur ya. Ketika seseorang itu sudah menjabat selama 13 tahun, ya nggak heran kalau dia memunculkan sifat-sifat seperti arogansi, kumaha ceuk aing, megalomania, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan ini sudah terjadi. Ya ini nggak bisa disalahkan gitu Pak Said Iqbalnya. Karena secara alami ini memang terjadi terhadap orang yang sudah memimpin sebuah organisasi besar selama lebih dari 5 tahun. Secara psikologi saat seseorang sudah memimpin sebuah institusi besar ataupun organisasi besar lebih dari 5 tahun, maka dia akan masuk kepada sebuah fase yang bernama bisa dan biasa. Bisa dan biasa ini akan menimbulkan sebuah fase bernama rasa nyaman. Dan rasa nyaman ini semakin lama akan membentuk sebuah karakter terlalu nyaman sehingga dia akan lebih cenderung merasa arogansi. Ini adalah punya gue. Gitu Lur. Ini secara psikologi loh. Punten ya. Karena sudah seperti ini akhirnya apa yang terjadi? Ya dia merasa dirinya adalah lebih hebat dari yang lain. Karena merasa lebih hebat dari yang lain, akhirnya dia akan berkata ya semau dia. Karena dia merasa memiliki kuasa. Karena dia merasa dirinya adalah powerful. Karena dia merasa dirinya dibutuhkan di organisasi. Dan yang pasti ketika seseorang sudah mencapai di titik ini, dia gak akan mau kehilangan semuanya. Coba sekarang semua dulur speak up ya. Ngomong yang jujur, bener gak statement ini? Atau jangan-jangan selama ini di balik kata aklamasi itu ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti intimidasi misalnya? Atau apakah ada unsur pemaksaan agar Bapak Said Iqbal ini terpilih kembali? Coba, ya ini kami bertanya ya, punten ya, bertanya, oke? Coba dijawab secara jujur dengan hati nurani. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam KSPI ini? Padahal seperti yang kita tahu, organisasi ini itu kan berdiri di atas nama kaum buruh. Dan buruh itu bagian dari masyarakat. Dan kami sebagai masyarakat tentu saja wajib mengetahui terhadap hal ini. Apalagi di dalamnya itu terdapat aliran dana yang sangat besar.
Dan juga perlu dicatat jika ini adalah organisasi buruh, bukan organisasi pribadi. Nah, maka dampaknya apa yang terjadi? Ya lihat saja. Blunder kan? Bahkan pada saat orasi pun itu udah melenceng jauh dari nilai-nilai yang sedang diperjuangkan, Lur. Tentang-petenteng, tantang sana, tantang sini. Ini bahaya, Lur. Jangan gara-gara ketua yang blunder, akhirnya organisasi kita yang kena getahnya. Miris kan? Kami ini tidak anti buruh, kami anti buruh yang bikin rusuh. Jalan penetrasi, kebijakan lewat aksi-aksi, pengrusakan dan intimidasi lewat demo dan aksi, itu udah gak zaman, Lur. Netizen sekarang itu udah pada cerdas. Makanya aksi demo tahun ini, kalau dulur semua perhatikan, banyak sekali komen-komen dari netizen itu yang ya biasanya kan mendukung gitu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini itu terasa beda. Bisa dikatakan ya hampir lumayan menghujat lah ya. Ya ini bukan buzzer ataupun bot, Lur. Ini perlu dicatat. Ini adalah sebuah kesadaran gitu loh. Dimana kalau apa-apa main rusak, itu yang rugi ya rakyat-rakyat juga. Yang rugi masyarakat-masyarakat juga. Kalau sampai jalanan macet, ya masyarakat juga yang rugi karena aktivitas kegiatan mereka itu terganggu. Dan itu sangat berhubungan dengan ekonomi mereka kan. Begitupun kalau upahnya juga naik, yang terpengaruh siapa? Ya masyarakat juga, karena harga bahan-bahan juga ikut naik seperti yang kami sebutkan di awal. Masyarakat nggak ngerasakan kenaikan dari sisi pemasukan, tapi mereka ikut merasakan apa yang namanya kenaikan bahan-bahan. Dan itu nggak bisa pilih-pilih kan. Coba, ini zolim nggak? Ayolah, wake up gitu, bangun gitu. Hari ini udah siang. Kekuatan sesungguhnya itu ada pada kalian, Lur. Khususnya buat dulur-dulur kami yang berprofesi sebagai buruh di Jawa Barat. Dan ingat, kita memiliki pemimpin yang bernama gubernur di sini. Di mana gubernur kita saat ini itu sangat terbuka dengan dialog dan juga diplomasi. Ubahlah cara berjuang bukan dengan otot, merusak, konvoy, capek lah dan buang-buang tenaga juga kan, Lur. Ya buang-buang waktu juga. Ya punten ya, kalau kami lihat ya di websitenya KSPI sendiri itu ada secara struktur ini agak anomali loh, Lur. Coba dulur semua perhatikan deh. Di sini secara struktur itu cuman ada Dewan Eksekutif Nasional dan wakil-wakil presiden serta wakil-wakil sekjen yang membawahi bidang-bidang. Tapi itu nggak ada struktur yang membawahi kewilayahan. Ini anomali, Lur. Masalahnya apa? Ya karena gini loh, secara demografi, posisi perusahaan maupun buruh yang bekerja itu kan ada wilayahnya. Contoh, anggota serikat organisasi ini itu kan misalnya ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kenapa di sini tidak ada struktur dari Jawa Barat? Jadi seharusnya ada ya struktur yang mewakili kewilayahan dong. Karena apa? Secara demografi, posisi perusahaan dan buruh itu kan memiliki wilayah administratif. Ini mencerminkan secara eksplisit jika organisasi sebesar ini ingin diakuisisi oleh segelintir orang saja. Ini seolah-olah mencerminkan jika tidak ingin kekuasaan itu terbagi-bagi. Ya, benar nggak? Punten nih, tolong dikoreksi kalau belum tepat. Jadi kalau menurut kami harus ada presiden regional. Misalnya regional Jabar, Jakarta, Banten, Jateng, dan seterusnya. Gitu harusnya. Ya kami mohon maaf kalau ini belum tepat. Ini adalah argumentasi dan asumsi kami. Dan kejanggalan ini pun kami temukan di website KSPI itu sendiri. Kemudian di sini juga ada satu bidang dan kami agak salfok nih di sini nih, yaitu bidang infokom dan propaganda. Propaganda. Ini seriusan. Ada dua jabatan di bidang ini, yaitu Wakil Presiden Infokom dan Propaganda dan Wakil Sekjen Infokom dan Propaganda. Tapi anehnya kami tidak menemukan presiden dan sekjennya di sini. Ini siapa nih? Dan setelah kami analisa, semua bidang itu hanya Wakil Presiden dan Wakil Sekjen doang. Ini maksudnya gimana nih? Apakah semua bidang ini dikuasai oleh satu presiden saja? Ini seriusan ini, Lur. Ya Allah. Jadi makin anomali aja ya organisasi ini ya. Oke, kita bahas satu-satunya bidang infokom dan propaganda. Infokom itu mungkin informasi dan komunikasi gitu ya. Tapi propaganda berarti ini kayak bidang intel gitu apa ya? Atau gimana? Operasi senyap, operasi shadow, operasi proxy. Wah, ini kan organisasi buruh, organisasi sipil, Lur, bukan militer atau kepolisian. Kok ada sih bidang-bidang kayak ginian ya? Jadi, Lur, propaganda itu adalah penyebaran informasi, baik itu fakta, argumen, rumor, berita bohong, berita setengah benar yang disengaja dan tersistematis untuk memanipulasi opini publik, membentuk sikap dan mempengaruhi tindakan agar sesuai dengan agenda tertentu yang sudah ditentukan. Walah, pantas aja lah ya. Berarti dulur-dulur kita yang selalu dijadikan garda terdepan dalam setiap aksi itu jangan-jangan jadi kayak terdoktrin gitu ya? Atau gimana? Wah, jadi fix ya, Lur ya, kalau memang ada berita-berita aneh
yang seliweran dengan narasi provokatif dan tendensius, ya udah jangan digubris. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer, Pak, saya fit buzzer. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya. Akun resminya tentang yang menyatakan UMSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, mas saya memang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, saya nggak punya TikTok. Teman-teman buruh se-Jawa Barat. Udah paham kan kenapa? Ya karena ada propaganda. Kacau ya. Tapi tar dulu, ini termasuk pembodohan publik gak sih? Soalnya kan propaganda itu adalah menyebarkan berita bohong. Coba dulu semua yang tahu silakan komentar. Lalu kemudian dengan jabatan yang kayak wakil presiden gitu tadi kan, terus kemudian wakil sekjen gitu. Nah, berarti kan presidennya cuma satu nih. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar Said Iqbal ini ya, Bapak Said Iqbal ini menguasai segala bidang itu? Nah, bidang-bidang ini kan banyak sekali gitu kan. Nah, apakah Bapak Said Iqbal ini benar-benar menguasai bidang tersebut? Apa mungkin Bapak Said Iqbal ini menguasai sektor-sektor itu? Coba kita jadi kepo nih. Apa sih pendidikan terakhir beliau gitu ya? Pendidikan terakhir beliau adalah S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Waduh, kumaha ya lur? Ekonomi dan bisnis. Pantesan. Lah, kalian aja lah yang nilai aku sorangan weh. Hafal meren. Ya sudahlah, akhirnya kita jadi tahu gitu ya kan, siapa beliau ini dan seperti apa organisasi yang sudah dipimpinnya selama 13 tahun ini, yang selalu membawa-bawa nama buruh dan mengatasnamakan perjuangan buruh, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ya kesimpulannya adalah, pertama tentang organisasi buruh KSPI. Banyak anomali-anomali yang seharusnya tidak terjadi dan tentu saja masih bisa kok diperbaiki. Kami melihat metode independensi dari organisasi ini dan ternyata ini bisa melepaskan diri dan tidak terafiliasi, maka alangkah baiknya jika di wilayah Jawa Barat memiliki konfederasi serikat buruhnya sendiri yang independen dengan tata kelola yang jauh lebih profesional dan tentu saja menguntungkan bagi semua pihak dan memang benar-benar murni atas nama perjuangan buruh. Dan yang menjadi catatan penting adalah organisasi yang di Jawa Barat yang baru ini itu harus memiliki nilai transparansi dan juga aksi-aksi nyata dalam bidang ketika bagaimana yang harus dilakukan ketika buruh ataupun karyawan anggota serikat itu mengalami pemutusan hubungan kerja atau perusahaan ini gulung tikar. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, kita harus pede gitu karena Jawa Barat itu memiliki industri terbesar se-Indonesia dan dari nilai UMK maupun UMSK itu di Jawa Barat ya paling tinggi UMK-nya kan. Jadi harusnya masalah kemandirian anggaran ini nggak jadi masalah lah. Tinggal ada satu aja gitu, harus ada satu trigger gitu ya, orang yang berani, yang memiliki nyali untuk memulai ini semua. Harusnya pasti bisa sih. Lalu kedua, jalankan konsep tripatri. Bukan hanya pada saat perumusan pengupahan doang, tapi ajaklah berkonsolidasi secara aktif untuk membangun sebuah ekosistem yang mandiri demi kesejahteraan buruh yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan terutama pasca PHK. Aksi nyata tentunya bukan cuman seminar-seminar aja gitu ya. Udah pada tahu lah ya seminar itu apa sih, cuman penyerapan anggaran doang kan. Coba bikin gitu satu pabrik yang memproduksi spare part misalnya, dananya itu dari dana iuran buruh. Jadi kalau ada PHK dari perusahaan sebelumnya, secara nyata serikat itu bisa mengalokasikan buruh yang terdampak langsung ke perusahaan milik sendiri. Dan yang ketiga, tingkatkanlah fase kesadaran kolektif sesama buruh tentang bagaimana pentingnya optimalisasi kehidupan yang berkelanjutan dengan menjalin hubungan yang harmonis dalam skup bipatri. Nah, ini tuh penting itu. Jika kesadaran kolektif kaum buruh masih bergantung terhadap ekosistem perusahaan. Tapi bukan berarti juga perusahaan bisa seenaknya aja ya. Kalau ada perusahaan yang nakal, barulah ambil tindakan konkret. Penanaman kesadaran. Jika perusahaan dan negara adalah kapitalis dalam bentuk doktrin, ini tentu saja belum tepat ya. Iya betul, pasti perusahaan itu menganut sistem kapitalis, betul. Tapi perlu juga dicatat jika kapitalis itu ternyata ada dua. Ada good capital, ada bad capital. Jadi sebenarnya kapital itu hanyalah sebuah sistem di mana sistem itu tergantung terhadap siapa yang mengendalikan. Jadi jangan semua pukul rata jika yang namanya kapital itu semua bad ataupun jelek 100% ya lur. Karena bagaimana bisa kita menjudge sebuah perusahaan yang 100% itu buruk gitu karena menjalankan sistem kapital, sementara kita sendiri bergantung hidup mengharapkan gaji dari perusahaan itu, ya kan?
Terkecuali ketergantungan itu kita hapus dengan kemandirian yang bisa diterapkan dengan memberdayakan anggaran seoptimal mungkin. Itu menjadi sektor baru di dalam dunia usaha yang tentu saja menghasilkan gitu. Jadi bukan cuma bikin usaha tapi nggak ada hasilnya, buat apa juga jakar naon gitu kan. Ya, jadi kesimpulannya adalah seperti itu lur ya. Intinya perjuangan kaum buruh ini jangan sampai ternodai oleh siapapun, oleh apapun, karena ini adalah sebuah perjuangan murni. Selama ini yang kita dapatkan, selama ini yang kita jalankan, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Dan dengan kami membuat video seperti ini harusnya menjadi sebuah kesadaran bahwasanya jangan sampai kita selalu dijadikan alas kaki. Inilah yang selalu dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apa? Jangan sampai kita cuma jadikan kayak keset. Kami ini sangat perhatian dengan kaum buruh karena kami merasa buruh adalah bagian dari masyarakat dan mereka ini harus selalu kita bantu, harus selalu kita arahkan ke jalan yang benar, jangan malah dimanfaatkan. Ini nggak baik gitu loh. Apalagi oleh orang per orang yang sudah notabene sudah lama sekali dia memimpin dan mana hasilnya. Nah ini yang terpenting gitu. Kalau memang hasilnya bagus, is oke lah. Tapi kalau hasilnya tidak bagus ya buat apa juga. Mendingan di Jawa Barat itu membuat sebuah regional sendiri, konfederasi serikat sendiri yang mandiri dan menjalankan sistemnya sendiri. Nanti tinggal kita lihat bagaimana sistem yang baru ini kita buat, apakah bisa lebih maju atau tidak. Apalagi sekarang kita memiliki gubernur yang sangat terbuka gitu terhadap dialog dan juga diplomasi. Oke lur? Jadi jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita itu kita sesali di kemudian hari. Karena pada dasarnya hanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kita ketika kita terjadi sesuatu terhadap diri kita dan keluarga kita. Mereka tidak pernah peduli. Dan sebelum kami sudahi video yang panjang ini, kami disclaimer jika video ini dibuat bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kita. Dan video ini tidak memiliki tendensius kepada apapun dan kepada siapapun. Tanpa terkecuali, seluruh kalimat dan narasi ini kami susun dengan sedemikian rupa untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Sudah waktunya kita sadar, sudah waktunya kita berbenah demi Jawa Barat istimewa. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita tercinta yang sudah memblow up ataupun men-trigger isu ini, akhirnya membuat semua kita sadar bahwasanya selama ini kita cuma dijadikan kayak keset. Selama ini kaum buruh cuma dijadikan alat perjuangan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi sudah rela dirinya dihina, dicaci maki demi membuka mata kita tentang sebuah anomali yang harus segera diperbaiki. Ini bukan tanpa alasan lur. Perbuatan penghilangan rasa kondusivitas dalam sebuah wilayah adalah sebuah unsur kesengajaan yang acap kali mengatasnamakan sebuah kepentingan yang mulia. Dalam hal ini adalah kepentingan buruh. Ini sengaja dilakukan agar sebuah ekosistem itu menjadi kacau. Bahasa sederhananya adalah ketika sebuah daerah kacau, ini akan membuat acak-acakan. Ya, dalam hal ini adalah ekosistem investasi dan juga industri ya. Kalau berhasil kacau, maka kan industri ini akan berpindah entah ke provinsi lain atau ke negara lain. Dan akhirnya yang menjadi korban pengangguran adalah penduduk Jabar sendiri atau bahkan rakyat Indonesia yang tadinya berprofesi sebagai buruh. Dan tentu saja ini tidak pernah diinginkan oleh siapapun, tidak terkecuali Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini ya lur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya kami mohon maaf punten pisan kalau ada narasi, data, fakta maupun opini dari kami yang masih belum tepat. Apa yang kami lakukan inilah sebagai bentuk kepedulian kami untuk membangkitkan kesadaran kita terhadap sesuatu yang ngengsol. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.